Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di tengah gejolak Perang Dunia II, umat manusia tidak hanya terseret dalam pusaran konflik dan penderitaan, tetapi juga menyaksikan kelahiran sebuah karya nubuat luar biasa yang mengisahkan tentang bencana besar, peperangan antara kebaikan dan kejahatan, serta harapan akan dunia baru. Kitab suci Nechigetsu Shinchi ini ditulis oleh seorang master perantau spiritual asal Jepang, Okamoto Tenmei. Kisah hidup dan perjalanan spiritualnya penuh dengan pertanda mistis dan peristiwa luar biasa, hingga hari ini masih menggugah hati banyak orang dan mengundang pemikiran mendalam akan makna kehidupan serta akhir zaman. Awal kehidupan, bakat luar biasa dan kejatuhan keluarga. Pada tanggal 4 Desember 1847, di tengah gemerlap kemakmuran sebuah keluarga terpandang di Jepang, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian dikenal dengan nama Okamoto Tenmei. Seolah dilahirkan dengan kunci emas, sejak kecil ia memperlihatkan bakat luar biasa, terutama dalam bidang seni lukis. Pada usia 17 tahun saja, Tenmei sudah sukses menggelar pameran lukisan pribadinya yang mendapat perhatian luas. Namun karisma dan keahlian yang dimiliki tidak hanya terbatas pada dunia seni. Tenmei juga menunjukkan kemampuan perantauan spiritual, suatu keistimewaan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dari mata manusia biasa, serta mendengar suara-suara gaib yang tak terdengar oleh telinga normal. Bakat inilah yang kelak menuntunnya ke jalan perantauan spiritual. Sayangnya, di tengah berkah tersebut, nasib keluarga yang tadinya makmur mulai mengalami kemunduran akibat kegagalan usaha. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk memaksa Tenmei untuk mengandalkan penjualan karya seni sebagai sumber penghidupan. Langkah menuju dunia kenabian. Kehidupan yang penuh liku mendorong Tenmei untuk menemukan jalan baru ketika seorang pendeta di sebuah kuil menemukan bakat luar biasa anak muda itu dalam berkomunikasi dengan alam roh. Tanpa sengaja, pendeta tersebut menyadari kemampuan yang tersembunyi dalam diri Tenmei, sehingga diizinkan untuk tinggal di kuil dan menggantikan peran pendeta dalam upacara pemanggilan roh. Meskipun masih dianggap pemula dalam dunia peramalan, pesona dan kemampuan spiritual Tenmei kian meningkat. Setiap kali ada upacara pemanggilan roh, namanya selalu diminta untuk memimpin, menunjukkan bahwa takdir telah memilihnya sebagai perantara antara dunia manusia dan alam gaib. Pertanda mistis di tengah Perang Dunia II. Memasuki tahun-tahun kelam Perang Dunia II, di mana Jepang mengerahkan segala sumber daya untuk menyerang Tiongkok, penderitaan dan tekanan perang semakin membebani rakyat. Menjelang tahun 1944, konflik yang telah berlangsung selama 7 tahun membuat banyak jiwa lelah dan terpuruk dalam keputusasaan. Dalam suasana tersebut, pada bulan April 1944, sekelompok peneliti sejarah kuno mengadakan sebuah upacara pemanggilan roh yang bertujuan mencari petunjuk dari alam gaib mengenai arah perjuangan dan kemungkinan akhir perang. Disinilah Okamoto Tenmei kembali dipanggil untuk memimpin ritual mistis tersebut. Saat diminta untuk menyampaikan pesan tentang akhir peperangan, ia menuliskan dengan cepat sebuah kalimat misterius, Ten no Nichigetsu Shin. Tulisan tersebut pada awalnya menimbulkan kebingungan di antara para peserta upacara karena tampak tak berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan. Namun tanda mistis itu segera mendapatkan makna tersendiri ketika suatu kesempatan membawa Okamoto dan 2 rekannya untuk berziarah ke kuil Ten Nichigetsu di prefektur Chiba. Kunjungan itu membuka mata Tenmei karena ia menemukan kemiripan antara tulisan di atas kertas dengan nama kuil tersebut. Sejak momen itulah,
jalan hidupnya mulai tersulam oleh rangkaian peristiwa mistis yang tak terduga. Lahirnya kitab nubuat, proses penulisan otomatis dan fenomena gaib. Setelah peristiwa ziarah tersebut, perubahan aneh mulai terjadi dalam diri Okamoto Tenmei. Tanpa diduga, lengan kanannya kerap kali merasakan sakit yang luar biasa, seakan didorong oleh kekuatan misterius untuk menuliskan pesan-pesan dari alam gaib. Tak lama kemudian, ia menulis 2 bab pertama dari jilid pertama Nichigetsu Shinchi, sebuah karya nubuat yang kemudian berkembang menjadi kumpulan ramalan sebanyak 52 jilid dalam kurun waktu 17 tahun. Hingga saat ini, 39 jilid dari karya monumental ini telah diterbitkan dan disusun dengan bantuan para perantau spiritual dari berbagai kalangan di Jepang. Salah satu pesan yang menarik perhatian dalam kitab ini adalah rangkaian angka dan simbol. Contohnya, simbol swastika 19, 8, ada 76, ada 4 tak ada 5. Masing-masing karakter dan angka tersebut bila diuraikan secara terpisah terkesan memiliki makna tersendiri. Misalnya, swastika sebagai lambang yang kerap dihubungkan dengan agama Buddha dan angka yang jika dikaitkan dengan simbol dalam tradisi Kristen. Namun jika disatukan, pesan tersebut terasa samar dan penuh teka-teki. Karena kebingungan itulah, Okamoto meminta bantuan ahli simbol dan perantau spiritual lain untuk memecahkan kode tersebut. Hasil tafsir menunjukkan bahwa rangkaian itu bermakna Makuta dan Kristus jelas akan menolong segalanya, dan sebuah dunia di mana kamu tak perlu menghadapi kesulitan yang berat akan segera tiba. Pesan tersebut mengandung nubuat bahwa Tuhan sejati akan turun ke bumi, menyatakan kekuatan ilahi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, serta membangun kembali dunia dengan nuansa keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan. Akan tetapi, untuk mencapai titik itu, umat manusia harus melewati ujian dan bencana yang mengguncang seluruh peradaban. Pesan yang sangat luas jangkauannya ini membuat Okamoto merasa sangat terkejut, bukan hanya untuk Jepang, melainkan untuk seluruh umat manusia. Pertanda dan keajaiban di tengah gejolak perang. Pada suatu hari yang mencekam di masa perang, ketika Okamoto tengah menetap di dalam kuil, terdengar sebuah suara jelas yang memerintahkannya, "Tenmei, tinggalkan tempat ini." Suara itu terulang 3 kali, sehingga jelas merupakan peringatan dari para dewa. Menyadari adanya ancaman yang nyata, Tenmei segera meninggalkan kuil. Beberapa hari berikutnya, sebuah bom pembakar jatuh tepat di kuil yang baru saja ia tinggalkan. Sebuah kejadian yang semakin mempertegas bahwa alam roh sedang memberikan tanda-tanda peringatan keras kepada dunia. Kejadian mistis dan ketepatan ramalan Okamoto mulai menyebar di kalangan militer. Beberapa perwira menyusun ramalan-ramalan beliau ke dalam selebaran yang kemudian diedarkan di lingkungan militer. Berkat penyebaran informasi itu, banyak tentara dan perwira mampu menghindari bencana atau mengambil tindakan preventif yang justru menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah kekacauan dan propaganda resmi, nubuat ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, suatu petunjuk bahwa di balik kehancuran yang tampak, tersimpan harapan untuk rekonstruksi dan kebangkitan. Ramalan akhir zaman dan peran kekuatan ilahi. Salah satu bagian dari Nichigetsu Shinchi yang paling menggugah adalah ramalan mengenai akhir zaman. Dalam jilid pertama bab 4, tanggal 13 Juni 1944, Okamoto meramalkan bahwa Jerman dan Italia tidak dapat dipercaya dan seluruh dunia telah bersatu mendekati Jepang. Ramalan inilah yang kemudian terbukti kebenarannya ketika pada bulan April 1945 Mussolini dijatuhkan dan Hitler mengakhiri hidupnya sendiri.
Bahkan ketika pemerintah Jepang tetap menyembunyikan kebenaran dari rakyat, ramalan tersebut dengan cepat tersebar di kalangan prajurit dan rakyat, membuka mata bahwa propaganda resmi hanyalah kepingan dari realitas yang tersembunyi oleh kekuatan alam roh. Dalam kisah ramalan tersebut, tersirat bahwa meskipun perang mengerikan dan kehancuran besar sedang menanti, bencana itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sebaliknya, ia merupakan awal dari sebuah era baru, sebuah kerajaan suci yang akan lahir dari abu kehancuran. Nubuat itu menyatakan, kalian tahu bahwa tangan penyelamatan berasal dari timur. Pada arah yang sekarang, tangan penyelamatan akan muncul dari timur laut. Dengan penggambaran yang dramatis dan penuh simbolisme, ramalan Okamoto mengajak kita untuk menyadari adanya pertempuran antara dua kekuatan besar. Pertarungan antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan. Di dalam Nichigetsu Shinchi, tersaji pertarungan epik antara dua kekuatan. Kekuatan kebenaran, dipimpin oleh Maitreya. Kekuatan ini berupaya membangun kembali seluruh alam semesta yang terbagi dalam 3.000 dunia. Maitreya menjadi simbol harapan bagi umat manusia, menawarkan jalan untuk menuju penyelamatan dan rekonstruksi. Kekuatan kegelapan diwakili oleh dewa-dewa jahat yang berusaha menghambat evolusi alam dan memusnahkan usaha Maitreya untuk menyelamatkan dunia. Dewa-dewa ini digambarkan sebagai penghalang terbesar dalam upaya manusia mencapai kehidupan yang ideal. Rangkaian ramalan dalam jilid emas Nichigetsu Shinchi menyampaikan betapa pentingnya agar manusia memahami dua kutub kekuatan ini. Pesan tersebut sejalan dengan kisah klasik yang terdapat dalam novel Fengshen Yanyi yang menggambarkan pergolakan antara kekuatan ilahi dan kekuatan jahat, di mana kebaikan dan kejahatan bertarung untuk menentukan nasib dunia. Refleksi terhadap masyarakat modern. Tak hanya meramalkan bencana dan pertempuran antar kekuatan supranatural, Nichigetsu Shinchi juga memberikan kritik tajam terhadap kondisi masyarakat modern. Kitab ini menyoroti beberapa fenomena, antara lain ketergantungan pada uang dan ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat yang semakin materialistis, uang dan sains mulai menggantikan nilai-nilai moral dan spiritual. Ramalan tersebut memperingatkan bahwa dengan mengandalkan kekayaan secara berlebihan, manusia semakin jauh dari esensi keimanan dan kebenaran. Penyimpangan moral dan sosial. Kitab ini mencatat bahwa hubungan antara pria dan wanita yang tidak seimbang serta distorsi dalam nilai-nilai keluarga turut menyumbang kekacauan sosial. Pesan ini dipandang sebagai sindiran terhadap nilai-nilai budaya modern yang cenderung mengedepankan kebebasan tanpa batas atas biaya moral. Penyalahgunaan ideologi dan indoktrinasi dini. Beberapa negara barat maupun timur, menurut ramalan tersebut, telah mengabaikan nilai-nilai keimanan sejak usia dini. Indoktrinasi politik dan penyebaran ideologi tertentu sejak taman kanak-kanak dianggap sebagai akar dari perpecahan dalam masyarakat. Pesan-pesan tersebut menguatkan bahwa apabila manusia tidak kembali kepada jalan asli atau prinsip-prinsip moral dasar, maka kehancuran akan menjadi keniscayaan. Kitab ini dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan dan komunisme pun akhirnya akan runtuh jika nilai keimanan dan moralitas tidak ditegakkan. Akhir perang dan rekonstruksi bangsa. Perjalanan sejarah Perang Dunia II dan dampak nubuat Okamoto Tenmei tidak hanya berhenti pada ramalan mengenai kehancuran. Setelah Jepang akhirnya mengumumkan penyerahan pada tanggal 15 Agustus 1945, menjadi negara terakhir di antara kekuatan poros, dampak ramalan itu mulai terlihat secara nyata. Para pemimpin militer dan politik, termasuk Hideki Tojo,
akhirnya ditangkap dan dihukum. Namun dalam situasi yang mencekam itu, banyak prajurit mulai mengambil keputusan yang berbeda. Ramalan yang tertuang dalam Nichigetsu Shinji membawa mereka pada pemahaman bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya. Mereka berpikir, mengapa kita harus terus maju ke garis depan dan mengorbankan nyawa kita, sedangkan nubuat ilahi sudah menegaskan bahwa meskipun kita kalah, bangsa kita akan bangkit kembali dengan kekuatan rekonstruksi. Realita sejarah menyaksikan kebenaran ramalan tersebut. Setelah perang, Jepang perlahan-lahan memasuki era rekonstruksi yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memperbaiki moral dan keimanan rakyatnya. Beberapa peristiwa besar di Jepang pasca perang, seperti pertumbuhan ekonomi, gelombang ekonomi di akhir 1980-an, krisis keuangan global, dan bahkan bencana alam seperti gempa dahsyat 11 Maret pada tahun 2011, kemudian diinterpretasikan oleh sebagian kalangan sebagai bagian dari rangkaian ramalan yang telah tertuang dalam Nichigetsu Shinji. Pesan harapan menuju dunia baru. Di balik gambaran yang suram tentang bencana, kehancuran dan peperangan, tersemat satu pesan penghiburan dalam Nichigetsu Shinji. Kitab ini menegaskan bahwa setelah terjadinya bencana besar, ketika alam kembali tenang dan kehancuran mulai memudar, pintu-pintu surga akan terbuka lebar. Umat manusia yang telah melalui penderitaan berat akan dipertemukan kembali dengan Tuhan dan para dewa dalam suasana penuh keindahan dan kasih sayang. Dalam penggambaran akhir zaman, Okamoto Tenmei menuliskan bahwa serangan yang datang dari utara merupakan tanda awal akhir kiamat. Namun, kiamat itu sendiri bukan berarti seluruh umat manusia akan musnah, melainkan merupakan proses pembersihan dunia dari kejahatan yang telah menguasai. Setelah bencana mereda, Tuhan akan menghimpun seluruh umatnya dan membawa mereka ke dalam dunia baru yang dijiwai nilai-nilai keimanan, moral, dan keindahan yang sejati. Pertanyaan penting yang ia sampaikan pun menggugah hati setiap insan. Di ambang evolusi dunia, ketika kita dihadapkan pada akhir sejarah umat manusia, pilihan apakah yang akan Anda ambil? Pesan tersebut mengajak setiap individu untuk merenung bahwa di tengah kesulitan, satu-satunya harapan adalah kembali kepada kepercayaan kepada Tuhan, memperbaiki moral, dan membangun kembali dunia berdasarkan prinsip-prinsip keimanan yang telah ditetapkan oleh kekuatan ilahi. Pesan akhir dan renungan abadi. Nichigetsu Shinji menyimpan begitu banyak pesan, mulai dari peringatan keras mengenai kehancuran dunia akibat ketidakseimbangan antara kekuatan uang, sains, dan moral, hingga harapan besar akan kebangkitan umat manusia di era yang baru. Kitab ini mengingatkan kita bahwa bencana besar, apakah yang berasal dari alam, peperangan, atau kegelapan moral, adalah bagian dari ujian terbesar yang harus dihadapi umat manusia. Namun pada akhirnya, Tuhan dengan penuh belas kasih akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih mau bertobat dan kembali ke jalan asli. Pesan terakhir yang ingin disampaikan melalui ramalan Okamoto Tenmei adalah sebagai berikut. Pertahankan iman dan moralitas. Tanpa pondasi keimanan dan moral yang kuat, kemajuan di dunia modern hanyalah fata morgana yang akhirnya membawa kehancuran. Jangan terperangkap dalam materialisme. Ketergantungan berlebihan pada uang dan teknologi bisa mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Siapkan diri untuk ujian ilahi. Bencana dan peperangan bukanlah hukuman semata, tetapi panggilan agar manusia menyadari kelemahan diri dan kembali kepada nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam tradisi cerita rakyat, baik di timur maupun barat, hari kiamat telah lama diwarnai oleh peringatan-peringatan simbolis. Di dalam Nichigetsu Shinji,
Dewa-dewa seperti dewa gempa, dewa hujan, dewa badai, dan dewa perang digambarkan akan berkumpul dan memainkan peran mereka masing-masing pada waktu yang telah ditentukan. Peperangan antara kebaikan dan kejahatan pun akan berlangsung sangat sengit, sehingga persediaan makanan habis, tempat berlindung tak tersisa, dan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak dikenal semakin merajalela. Namun begitu kegelapan menyelubungi bumi, cahaya pengampunan dan rekonstruksi pun perlahan muncul, mengantar umat manusia menuju era baru. Kesimpulan, kisah Nichigetsu Shinji dan perjalanan spiritual Okamoto Tenmei merupakan peringatan sekaligus harapan yang disampaikan lewat tangan ilahi. Dari awal kehidupan penuh berkah, kejatuhan dan pencarian spiritual, hingga munculnya ramalan yang meramalkan kehancuran dunia serta janji kebangkitan, semua itu menyatu dalam pesan yang mendalam dan menggugah. Pesan dari nubuat tersebut adalah ajakan bagi setiap manusia untuk selalu memperbaiki diri dengan mengasah keimanan, meningkatkan kualitas rohani, dan menjaga nilai-nilai moral agar dapat bertahan dalam menghadapi ujian hidup yang semakin berat. Akhirnya, ketika bencana besar telah berlalu, akan lahir dunia baru, sebuah era di mana Tuhan hadir dengan kasih sayang yang tak terhingga untuk menghimpun seluruh umatnya ke dalam negeri yang penuh kedamaian dan keimanan. Di ambang sejarah yang semakin berubah, pertanyaannya tetap menggantung. Ketika ujian dan bencana sudah menghampiri, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelamatkan diri dan mewujudkan dunia yang lebih baik? Melalui Nichigetsu Shinji, Okamoto Tenmei menyampaikan bahwa pilihan itu ada di tangan setiap individu. Marilah kita bersama-sama merenung dan mengambil langkah tepat, agar ketika akhirnya era kehancuran berlalu, kita pun siap memasuki babak baru yang penuh harapan dan keindahan ilahi. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.